Isa ngirim. Muter, ente nak memori. Muter bisa lah. Assalamualaikum Bibi cakap. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami banggakan, merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya persatuan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021, terdapat lebih dari 1.340 kelompok etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia, menapati peringkat kedua dunia setelah Papua Nugini, dan memiliki kekayaan bahasa yakni sebanyak 717 bahasa. Hal ini janganlah membuat kita senang dan bangga setelah potensi-potensi konflik, ruang-ruang perpecahan bisa muncul seketika, baik di daerah terpencil maupun di perkotaan. Konflik horizontal yang terjadi di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata dan separatis menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, baik dari kelompok militer, petugas kesehatan, maupun warga sipil. Sungguh tindakan keji tak biadab ketika anak kecil menyaksikan orang tuanya dibakar hidup-hidup. Mereka mendengar jerit tangis, "Tolong, tolong!" dari orang tuanya yang disiksa. Namun apalah daya, sang anak hanya menatap pilu dengan linangan air mata. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sudut pandang inilah hadirin, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan melewati syair berikut ini. Pergi mengaji, membawa Al-Quran, ridha ilahi yang diharapkan. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin semua jadi terkesan Dengan judul merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita hayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Secara eksplisit, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi menguraikan makna Su'uba adalah bangsa-bangsa yang berkarakter kemanusiaan. Adapun kalimat Waqabail bermakna Allah menciptakan kalian semua dari satu keturunan, satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Maka tidak sepantasnya seseorang membanggakan nasab atau garis keturunannya, sebab pada esensinya semua manusia adalah setara. Demikian yang termaktub dalam tafsir Al-Wasit juz 3 halaman 489 sampai 492. Sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran jilid 10 halaman 421 sampai 422, dalam hal ini
beliau menjelaskan bahwa kalimat lita'arafu adalah keharmonisan dan saling mengenal agar tidak saling bermusuhan karena perbedaan suku. Tidak saling bermusuhan karena perbedaan ras. Tidak saling bermusuhan karena perbedaan agama. Struktur sosial yang sedemikian unik ini tak lain adalah mahakarya Allah yang fungsinya Lil musyarakati baina snaini fa aksar. Saling berteman, berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. oleh karena itu saatnya kita bersanding, Bukan saling menuding, saatnya kita mendidik, bukan saling mendidik, saatnya kita membina. bukan saling membina. Hadirin, Islam merupakan agama yang damai, yang selalu menghargai keberagaman, menghormati perdamaian, menyayangi kaum yang lemah, dan mengajarkan akhlakul karimah. Terhadap fenomena ini, mari kita hayati firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu was-sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Apabila mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Menurut Dr. Hikmah Bashir dalam Tafsir Al-Muyassar jilid 1 halaman 735 menyebutkan bahwa jika terjadi kecondongan menginginkan perdamaian, ikutilah perdamaian itu dan serahkanlah urusan tersebut kepada Allah dan yakinlah kepadanya. Sungguh Allah maha mendengar dan maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam Tafsir Al-Wasit halaman 716 sampai 718 mengungkapkan bahwasanya perdamaian yang disetujui dengan dasar pemimpin yang berwenang dengan mengacu kepada kemaslahatan yang tidak merugikan umat Islam. Setelah kesepakatan damai terwujud, maka wajiblah bertawakal kepada Allah dan yakinlah kepadanya. Sungguh Allah maha mendengar dan maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Hadirin, mencermati betapa tingginya nilai perdamaian dan kesepakatan di sebuah negeri dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial yang diperankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Madinah yang dulu namanya Yathrib dikenal primitif, kini Madinah bangkit menjadi pusat perdagangan,
pusat peradaban, serta profil negeri yang santun, rukun, dan damai. Saudaraku, bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh, bersama kita jaya. bertikai kita binasa. Mari kita saling merangkul, Bukan saling memukul, mari kita saling berpatu. bukan saling menipu. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, maka kita harus saling memahami dan saling menghargai kekurangan, kelemahan, dan masing-masing kelompok dan etnis, bukan menyulut pertikaian, permusuhan, rasisme, dan sadisme. Akan tetapi, hendaknya perbedaan dan kekurangan masing-masing kelompok tersebut menjadi kekuatan dan kekayaan khazanah bangsa dalam bingkai NKRI, sebagaimana yang digambarkan oleh Ibu Sud dengan lagu Tanah Air berikut ini. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hadirin, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Ragam suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua, dari Aceh sampai Papua. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, dari uraian demi uraian dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, Islam menghargai perbedaan suku, etnis, ras, dan agama dalam bingkai keberagaman dan persaudaraan. Kedua, Islam mengajarkan perdamaian dan persatuan sehingga tidak terjadi konflik horizontal yang dapat merugikan antara pihak, terutama antara sesama umat beragama. Kuncup durian kembang selasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.